Jujur ya, jadi fisioterapi itu tantangannya nggak cuma tentang anatomi, nggak cuma tentang alat-alat canggih yang harus kita bisa, tapi bisa jadi tentang pasien yang nggak mau latihan, atau marah-marah, atau bahkan udah hopeless sama hidupnya sendiri karena ngerasa kayak semua terapi ini tuh kayak sia-sia, nggak ada perkembangan sama sekali. It's mentally training, right? Tapi disinilah saat-saat dimana etika profesi itu benar-benar dibutuhkan biar kita semua itu nggak salah arah. Hai, aku Florita, aku mahasiswa fisioterapi di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dan hari ini aku mau ngobrol santai tentang gimana cara ngadepin pasien yang kurang kooperatif tapi tetap dengan berpegang teguh pada pilar etika profesi. Kita harus sadar kalau pasien yang kurang kooperatif itu bisa jadi ada alasan tersendiri di baliknya. Bisa jadi karena mereka takut saat sakitnya terapi, atau mungkin bisa jadi mereka kurang tahu apa manfaat dari terapi atau apa pentingnya terapi. Yang ketiga bisa jadi mereka itu udah nyerah duluan, mereka udah kayak gak ada perkembangan nih, buat apa aku latihan gitu kan. Jadi please pakai empati kalian dulu buat memahami pasien ini kenapa. Terus gimana cara ngadepinnya? Oke, aku punya 3 hal buat pegangan kita semua kalau kita ngadepin pasien seperti tadi. Yang pertama ada respect their autonomy. Semua pasien itu punya hak buat nolak, dan kita nggak bisa maksa. Tapi kita bisa ngasih tahu dengan jujur akibat atau resiko apabila pasien tidak mau mengikuti latihan atau tidak ingin melanjutkan latihan. It's about informed consent. Nah, yang kedua ada active listening. Kita harus bisa memvalidasi perasaan pasien. Pasien itu bukan robot yang bisa kita suruh-suruh untuk melakukan banyak hal atau apapun itu. Pasien adalah manusia dan pasien punya perasaan yang harus kita pahami. Dan kita harus bisa memahami kenapa sih pasien hari ini ngerasa berat banget ngelakuin latihannya. Nah, yang ketiga itu adalah negotiate. Gak apa-apa kok kalau pasien gak bisa melakukan dengan dosis penuh. It's okay. Kita bisa cari jalan tengahnya dengan apa? Kita bisa memodifikasi intensitasnya biar pasien ngerasa nggak keberatan, nggak terlalu susah, dan mereka juga bisa merasa punya kendali atas tubuh mereka masing-masing. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus punya batasan tersendiri. Kalau pasien udah mulai agresif, main secara fisik ataupun verbal, you have the right to keep your distance. Dan satu hal lagi yang paling krusial yaitu adalah dokumentasi. Catat semua penolakan di rekam medis. Ini bukan cuma soal administrasi ataupun catat mencatat, tapi ini tentang perlindungan bagi tenaga kesehatan ataupun buat kamu sendiri. Kalau misalnya nanti di akhir hasilnya tidak sesuai dengan target karena pasien yang kurang patuh atau tidak mau melakukan latihan. Intinya fisioterapis itu tentang partnership, bukan tentang instruksi satu arah kayak bos sama bawahan. Tapi percaya deh, kesabaran dan etika kamu itu lebih bisa jadi obat yang manjur dibanding latihan fisik itu sendiri. Jadi, stay professional, protect your patient right, and keep your integrity. Semangat!